Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman muda, apa kabar nih di kesempatan hari ini di hari Jumat? Waduh, kalau sudah hari Jumat di pukul 9 pagi itu sudah ada program yang sangat ditunggu-tunggu buat kalian semua ya. Mungkin yang menunggu-nunggu ya. Dari minggu-minggu lalu itu sudah ada beberapa tema dan beberapa narasumber yang datang di hari ini, di program kali ini, di Dialog Kajian Keislaman bekerjasama dengan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, teman-teman muda, kali ini kita sudah kedatangan narasumber ya. Hari ini yaitu Bapak Rian Pradesya SESY MEI selaku Sekretaris Prodi PBS FAI-UMSU ya. Dan hari ini kita mengangkat tema yaitu wisata halal dalam dimensi kurikulum MBKM. Baik teman-teman muda, sebelum kita masuk untuk membicarakan ya mengenai tema kita yang kita angkat hari ini, mungkin saya mau sapa Bapak dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik Pak. Dan hari ini kita tadi sudah informasikan kepada teman-teman muda ya Pak ya. Untuk tema yang kita angkat hari ini adalah wisata halal dalam dimensi kurikulum MBKM. Baik, sebelum kita masuk untuk tanya jawab, nanti teman-teman muda yang mau bertanya-tanya seputar tema kita yang terkait hari ini, mungkin bisa telepon ya. Nanti kita buka line teleponnya di 0616617640 atau melalui telepon WhatsApp juga boleh ya di 082122022916. Dan pastinya untuk hari ini, kali ini kita seperti biasa ya, seperti Jumat-Jumat yang lalu kita juga udah live nih di Facebook kita di UMSU spasi MRD spasi Medan. Baik, langsung aja kita silakan untuk Bapak Rian untuk jelasin nih Pak, kira-kira tema kita nih seperti apa sih gitu Pak. Ya, silakan Pak. Pak, terima kasih Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang wisata halal ya, wisata halal dalam dimensi UMKM. Nah, jadi wisata halal ini merupakan wisata yang ramah terhadap umat muslim seperti soal kehalalan makanan, kenyamanan dalam beribadah, dan lain sebagainya. Jadi wisata halal ini bukan berarti kita mensyahadatkan tempat wisatanya, tetapi kita mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam atau meletakkan prinsip Islam. Nah, jadi kan kalau wisata halal, kalau orang dengar wisata halal pasti orang akan berasumsi bahwasannya wah ini akan ada nih syahadat wisata tempat halal. Nah, itu yang selama ini itu yang beredar di masyarakat, pengertian itu yang beredar saat ini di masyarakat. Padahal kan wisata halal itu kita mencoba untuk ramah terhadap wisatawan muslim yang datang ke Indonesia, kan begitu. Nah, jadi apa sih yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim ketika kita melakukan tempat wisata, kan gitu, berwisata. Nah, jadi yang dibutuhkan itu seperti makanan halal, kemudian kalau kita sholat itu otomatis arah kiblat, kan begitu. Kemudian toilet yang bersih. Nah, itu termasuk dalam suatu kriteria untuk tetap ada di wisata halal, kan begitu. Jadi konteks wisata halal itu ada pada layanannya, bukan mengubah objek atau dalam wisata lainnya. Jadi banyak wisatawan muslim membutuhkan beberapa hal yang penting terkait ajaran agama yang harus dipatuhi. Nah, jadi kalau umat muslim itu kan harus sholat tepat waktu, kan begitu Pak. Jadi kalau sholat itu kita harus menghadap ke kiblat. Nah, biasanya itu kalau kita yang wisata gitu di tempat yang ya kira-kira mayoritasnya non muslim itu kan kita jarang tuh mendapatkan arah kiblat, kan begitu. Jadi itulah kenapa wisata halal itulah salah satu komponen wisata halal. Nah, jadi kalau kata halal itu sendiri sih memang berasal dari bahasa Arab. Cuma itu memang menjadi suatu hal yang lumrah saat ini di dunia. Bukan hanya di Indonesia aja Pak, tapi juga di dunia. Nah, jadi dunia itu juga menerapkan wisata halal kayak Korea, Thailand, kemudian Filipina. Nah, itu mereka itu lumrahnya dengan kata wisata halal. Kenapa dikatakan wisata halal? Karena target pasar mereka itu memang wisatawan muslim, kan begitu. Target mereka itu memang wisatawan muslim. Jadi wisatawan muslim itu kalau dia berwisata, dia otomatis dia akan mencari
mencari tentang makanan yang halal itu Betul. sendiri. Nah kemudian kayak tempat sholat seperti yang saya jelaskan tadi. Makanya asumsinya di masyarakat di Indonesia khususnya, nah itu biasanya kalau udah ngomong wisata halal itu rada anti gitu. Padahal kita bukan mau mensyahadatkan tempatnya ini Iya, kan benar. gitu, wisata gimana kita mau mensyahadatkan tempat wisata halal kan begitu Pak. Nah jadi kalau jika dilihat dari elemen wisata halal itu sendiri, jadi ada komponen-komponen yang mungkin ada yang harus ada di tempat wisata halal itu sendiri untuk support system. Nah itu seperti lembaga keuangan syariah, kemudian hotel syariah, makanan halal, dan tempat ibadah. Jadi itu juga termasuk dalam satu ekosistem halal, wisata halal. Nah kemudian membicarakan tentang lembaga keuangan syariah, kalau kita lihat-lihat nih potensi kota Medan kan gitu, kita ke potensi kota Medan. Nah, kalau kita lihat kota Medan berarti kita sudah menerapkan sebenarnya tentang wisata halal. Jadi kalau kita lihat dari komponennya wisata halal atau support sistemnya wisata halal, harus ada lembaga keuangan syariah. Otomatis kota Medan kalau lembaga keuangan syariah jangan ditanya kan tuh sudah banyak kan gitu. Iya, kayak bank-bank kan, bank syariah sudah banyak. Benar. Kemudian kalau kita bicara tentang hotel syariah, ada beberapa hotel syariah di kota Medan. Nah itu tentunya juga sudah ada. Kita sudah menerapkan di kota Medan itu sudah ada hotel syariah. Konon lagi kalau ditanya makanan halal, wah banyak kalau makanan halal nih Pak di kota Medan. Jadi kalau berbicara tentang wisata halal kota Medan, kita sudah punya indikator-indikator wisata halal itu sendiri gitu. Hanya saja kita yang kita butuhkan itu adalah roadmap atau peta jalan pengembangan wisata halal itu sendiri. Nah, makanya di sini kenapa saya kaitkan dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi dalam kurikulum itu kita diberikan atau sivitas akademik atau perguruan tinggi itu diberikan kebebasan atau untuk kebebasan untuk menerapkan beberapa program yang ada di MBKM. Itu kan ada 8 program yang ada di MBKM. Nah itu kita bisa berkoordinasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi. Nah tujuannya apa? Tujuannya itu tadi, kalau kita mau mengembangkan wisata halal, otomatis kan mahasiswa sekarang kan itu banyak yang ikut program MBKM. Nah itu bisa untuk mendata sebenarnya bagaimana sih roadmap pengembangan wisata halal. Jadi mahasiswa atau sivitas akademik bisa dilibatkan dalam menentukan roadmap pengembangan wisata halal itu sendiri. Nah, jadi kita dari prodi perbankan syariah dan manajemen bisnis syariah, khususnya Fakultas Agama Islam itu sendiri dah. Kan jadi kan Fakultas Agama Islam itu ada punya 2 program studi yang kebetulan berkaitan dengan hal ini, yaitu perbankan syariah dan manajemen bisnis syariah. Nah saat ini juga lagi mengembangkan kurikulumnya untuk kedepannya sebenarnya kita akan mensupport tentang wisata halal itu sendiri gitu. Jadi mahasiswa itu kita libatkan untuk memetakan atau untuk membuat roadmap. Sebenarnya roadmap pengembangan wisata halal di Sumatera ini mana dulu yang harus kita kembangkan. Jadi kan kalau adanya roadmap, jadi kita nggak kujuk-kujuk. Kalau orang Jawa bilang kujuk-kujuk ya Pak. Jadi orang Jawa ngomong kujuk-kujuk kan gitu. Jadi kalau kita tiba-tiba pemerintah kujuk-kujuk atau tiba-tiba dia pemerintah bilang, ayo kita terapkan wisata halal, orang kan akan kaget. Betul. Iya, apa ini wisata halal? Kenapa tiba-tibanya? Jadi asumsi kita sebenarnya pemerintah menggiring sendiri kan gitu, menggiring sendiri asumsi masyarakat itu sendiri tanpa adanya sosialisasi dan roadmap pengembangan wisata halal itu sendiri. Jadi tiba-tiba pemerintah bilang, iya saat ini kita akan mengembangkan wisata halal di tempat ini kan gitu.
Jadi kan itu suatu hal yang terus masyarakat bertanya, wah ini Islamisasi tempat wisata ini kan begitu. Sebenarnya enggak kan begitu. Harus ada dulu kita pemetaan sebenarnya apa dulu yang mau kita kembangkan di situ. Kita sosialisasikan dulu. Toh juga kalau di negara-negara yang mayoritas non muslim seperti Thailand, Korea, Jepang, itu juga sekarang lagi mengembangkan wisata halal mereka. Masyarakatnya juga tidak ada yang protes. Kalau yang seperti kita tahu di sana mayoritasnya non muslim, kan begitu. Tapi mereka tidak ada protes gitu. Malah mereka yang sekarang menjadi acuan untuk pengembangan wisata halal. Apalagi di Thailand. Nah, itu di Thailand juga sekarang lagi gencar-gencarnya pengembangan wisata halal. Jadi kita sekarang adopsi untuk membangun wisata halal itu dari sana, Pak. Gitu. Jadi kalau lembaga keuangan syariahnya kita itu dari Inggris, kiblatnya kan gitu. Kemarin tuh kiblatnya saya pernah baca kiblatnya itu adalah Inggris. Sekarang wisata halal kiblatnya Thailand. Wah, kan kita jadi bingung nih, ini gimana ini kan begitu. Nah itu tadi kita harus belajar dari negara-negara yang mayoritas penduduknya non Muslim. Jadi mereka itu pemetaan itu dulu, kemudian sosialisasi tentang hasil pemetaan, baru penerapan tentang wisata halal itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya kurikulum MBKM ini diharapkan perguruan tinggi atau pemerintah dapat bekerja sama lah dengan perguruan tinggi untuk pemetaan pengembangan wisata halal khususnya di Kota Medan. Oke. Berarti itu tadi gambaran sekilas ya Pak ya tentang wisata halal dalam dimensi kurikulum MBKM. Baik, teman-teman muda, mungkin nanti kita buka juga line teleponnya di 0616617640 dan juga di WhatsApp kita ya di 082122022916. Baik, sebelum ada yang masuk nih ya telepon yang mungkin bertanya, mungkin saya tanya-tanya dulu ya Pak sama Bapak ya. Boleh. Jadi memang benar ya Pak ya kalau yang Bapak bilang tadi kayak Thailand yang mayoritas non muslim itu kan di sana itu, tapi mereka membuka diri untuk melakukan program ini ya Pak ya, karena memang kita bilang banyak wisatawan dari mancanegara, maksudnya dari mereka sendiri yang muslim datang ke sana gitu Pak ya. Iya Pak. Karena pastinya bikin nambah inilah ya Pak, apa namanya? pendapatan pastinya, pendapatan negara kan. Karena kita juga beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman muda juga sempat dapat informasi atau mungkin dengar kabar di Sumatera Utara yang waktu itu sempat ada kasus sempat viral ya Pak. Sempat viral. Benar-benar itu saya juga kaget ya, maksudnya memang tujuannya bagus, mungkin itu tadi karena emang harusnya awalnya harus ada kayak ya pemetaan tadi, ya kan? Pemetaan. Walaupun memang bukan maksudnya itu mengislamkan benar destinasi wisatanya, mensahadatkan ya istilahnya kalau di kami itu biasanya cerita tentang sahadatkan wisata kan nggak ini. Benar. Baik Pak, ini sejauh ini kira-kira Pak dari dalam kurikulum MBKM sendiri gimana pandangan atau apa sih reaksi dari mahasiswa atau mungkin gimana tanggapan dari mahasiswa sendirinya? Kalau kurikulum MBKM ini mungkin kalau tanggapan dari mahasiswa itu senang ya, karena kan beberapa program gitu mereka bisa langsung terjun ke lapangan, mereka bisa langsung lihat realitas sebenarnya apa sih yang harus kita lihat ini di lapangan kan begitu. Nah ini ada isu kan begitu, ini ada isu tentang pengembangan wisata halal. Nah kalian bisa lihat di sana bagaimana sebenarnya. Nah itu kan ada di dalam project ya, ada 8 kanal, 9 sekarang ada 9 kanal program MBKM. Nah itu salah satunya itu tadi ada pengembangan project, kemudian ada studi independen membangun desa. Nah itu salah satu yang bisa yang masuk dalam untuk pengembangan UMKM, pengembangan wisata halal itu tadi. Jadi mahasiswa itu ya senang, mereka bisa terjun langsung, bisa lihat realita, oh jadi begini ya Pak gitu. Jadi mahasiswa itu memang yang senang mereka. Sekalian kalau kata mahasiswa saya, ya Pak sekalian kita jalan-jalan gitu. Iya sih, tapi kalau misalnya kan sekarang ini masih dengan masa pandemi gini Pak ya. Iya Pak. Iya kan. Kita kan ngerasa kayak beberapa kayak objek wisata juga mungkin belum semuanya dibuka gitu, atau mungkin ada yang dibuka tapi masih ada
adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, mungkin hanya beberapa persen yang harus masuk ke sana gitu ya datang. Dan apalagi kalau kita lihat kayak Bapak bilang tadi, mungkin kiblatnya itu ke Thailand sekarang. Ya kan memang lebih dekat ya daripada Inggris ya. Dan pasti mahasiswa juga kepingin kan untuk melihat langsung di sana itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kadang kalau dengan kondisi sekarang ini ya kayaknya mungkin untuk para mahasiswanya agak-agak bersabar dulu kalau kita ya. Jadi Mas sebenarnya di FAI UMSU itu ada kerjasama internasional dengan negara Thailand, ada beberapa kampus. Jadi untuk program perbankan syariah dan manajemen bisnis syariah, mungkin nanti untuk ketika pandemik ini udah selesai, mungkin kita bisa ke sana untuk lihat sebenarnya proses wisata halal itu di sana itu bagaimana sih gitu. Nah kebetulan juga yang di sana pengembangnya itu orang Indonesia. Oh, Masya Allah. Masih dari cucu dari Ahmad Dahlan sendiri. Jadi beliau itu juga masuk dalam 100 tokoh berpengaruh di dunia yang mengembangkan wisata halal di sana. UMKM halal, makanan halal. Jadi beliau yang mengembangkan di Thailand sana. Baik Pak, kalau kita lihat tadi kan mungkin selama pandemi ini kalau kita mau jalan-jalan kayak keluar, nggak usah keluar deh, di Sumatera Utara sendiri mungkin kayak yang agak-agak jauh dikit di Danau Toba, Prapat, atau di Brastagi. Nah mungkin bisa jadi kan dilakukan di dalam kota sendiri dulu bisa kan Pak ya? Bisa. Jadi nggak mesti jauh-jauh. Iya. Kalau dalam kota mungkin selama ini sudah dimulai kah atau gimana Pak? Kalau di dalam kota kita sudah mulai tapi masih dalam penelitian. Nah, di dalam penelitian. Jadi saya pernah melakukan penelitian tentang hotel syariah itu sendiri. Kita melakukan tentang hotel syariah. Kita lihat ekosistem hotel syariah itu sebenarnya bagaimana kan begitu. Sudah terpenuhi belum ekosistemnya? Nah, jadi kalau dalam penelitian saya itu saya mau melihat ekosistem, keterkaitan antara komponen-komponen yang ada pada sistem syariah atau keterkaitan antara yang ada di dalam rahim ekonomi Islam, mulai dari lembaga keuangan syariahnya menggunakan nggak dia hotel syariah itu tadi, kemudian sertifikat halalnya dipakai nggak di kitchennya, kemudian setiap kamar ada arah kiblatnya, kemudian terus ada nggak musolahnya di hotel syariah tersebut. Nah kita sudah melakukan penelitian dan itu juga sama dengan mahasiswa. Dan kebetulan kita juga kemarin dapat program penelitian dari yang PKM. Nah itu kita juga meneliti tentang kuliner halal di Kota Medan. Nah jadi dari hasil penelitian mahasiswa itu kita juga melihat hanya ada beberapa dari sekian ribu UMKM itu hanya ada 50-an yang mempunyai sertifikat halal. Nah itu kan jadi suatu pengembangan, suatu pemetaan. Nah suatu pemetaan. Kalau kita tanya sertifikat halal di UMKM Kota Medan, orang itu ada yang bilang sulit untuk ini, ada yang bilang ya semua kan sudah halal, ngapain lagi ada sertifikat. Nah jadi butuh itu yang kita butuhkan. Jadi kita kan mendapatkan roadmap-nya itu. Jadi sebenarnya UMKM sekian ribu ternyata masih 50. Wah, ini kan butuh kan gitu. Karena wisatawan yang datang ke Indonesia itu kan mayoritas kalau yang kita lihat dari BPS itu kebanyakan orang Malaysia. Benar. Yang datang ke Kota Medan ya Pak, yang datang Kota Medan. Jadi mereka kan tentu pengennya tuh kalau jalan-jalan kan makanan kan gitu, kuliner khas Kota Medan. Nah, otomatis kan mereka kan lihat atau akan tanya ada nggak ini sertifikat halalnya atau nggak ada gimana. Nah itu yang menjadi sebenarnya sudah adalah pemetaan. Oh ternyata setelah melakukan penelitian ini kuliner Kota Medan tuh dari sekian ribu hanya 50-an lebih. Itu kan jadi udah kita jadi suatu roadmap lah, kita masukkan dalam indikator untuk pengembangan wisata halal itu sendiri. Oke, baik teman-teman muda, kita masih tunggu juga ya. Mungkin mau bertanya-tanya seputar tema kita hari ini ya, yaitu wisata halal dalam dimensi kurikulum MBKM. Tapi sebelum kita
mungkin kita break dulu ya Pak ya. Kita kasih kesempatan buat teman-teman muda mungkin yang mau nanya-nanya atau mungkin masih mikir nih apa sih yang mau ditanya, boleh. Tapi nanti saya akan kembali dan jangan lupa nanti kita buka line teleponnya di 0616617640 atau melalui WhatsApp juga boleh ya di 082122022916. Oke, teman-teman muda, kita kembali lagi di program Dialog Kajian Keislaman, dan pada hari ini tadi saya sudah berbincang dengan narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Rian Pradesya SESY MEI selaku Sekretaris Prodi PBS FAI UMSU. Baik, teman-teman muda, tema kita hari ini adalah wisata halal dalam dimensi kurikulum MBKM, dan tadi kita sudah bicara juga dengan Pak Raihan ya. Pak Rian, Pak Rian, ganti-ganti nama. Nah, Pak, kita sambil nunggu telepon yang masuk, mungkin saya tanya lagi nih Pak ya. Boleh. Kira-kira nih Pak ya, apa sih yang udah dilakukan program studi perbankan syariah dan manajemen bisnis syariah untuk mengintegrasikan kurikulum MBKM dengan wisata halal? Nah, jadi yang kalau ditanya dari apa nih yang sudah dilakukan terhadap kedua program studi yang ada di Fakultas Agama Islam, program studi perbankan syariah dan manajemen bisnis syariah. Nah, tadi kita sudah melakukan penelitian, mahasiswa juga sudah terlibat dalam penelitian tentang pengembangan wisata halal. Kita coba untuk mencari roadmap sebenarnya apa yang harus kita kembangkan terlebih dahulu dalam komponen-komponen yang ada dalam wisata halal. Nah, selain itu kita juga ada mata kuliah yang berkaitan dengan pengembangan wisata halal, seperti manajemen keuangan syariah, kemudian manajemen hotel syariah. Nah, jadi itu mata kuliah yang ada di kedua program studi tersebut. Nah, jadi saat ini itulah yang sudah dilakukan oleh kedua program studi perbankan syariah dan manajemen bisnis syariah untuk mengintegrasikan antara kurikulum MBKM dengan apa yang sudah terrealisasi di lapangan. Oke Pak, kalau tadi kita lihat juga kayak ya Bapak bilang mungkin kan kayak di Asia lah yang nggak usah jauh-jauh, itu di kayak Asia. negara yang mayoritas non Muslim yang seperti Filipina gitu Pak ya, Thailand, kemudian Vietnam juga Pak ya. Gimana? Vietnam, iya, gitu ya. Jadi mereka memang negara-negara Asia ini memang tidak semua negara Asia, tapi memang ada beberapa negara Asia yang memang lagi gencar-gencarnya untuk menerapkan wisata halal. Wisata halal. Kalau mereka bilang wisata halal, kalau kita mungkin wisata syariah kan begitu. Karena halal itu seperti yang saya paparkan tadi, halal itu kan bahasa Arab. Jadi mereka kenalnya halal. Jadi biar masyarakat Muslim itu kalau berkunjung ke negara itu nggak ragu lagi, pasti sudah ada yang apa namanya, yang sudah ada yang mereka maukan gitu. Gitu. Seperti yang saya jelaskan, seperti arah kiblatnya. Jadi sholatnya tidak terkendala, makanannya juga tidak terkendala kan gitu. Apalagi kan kalau kita udah terbiasa dengan kayak ada logo halal gitu Pak ya, logo halal itu warna hijau gitu ya. Yang bulat itu, jadi kayaknya kita mau kemana-mana, mau masuk pun satu tempat itu wah nggak ragu lagi. Iya, benar. Udah pastilah ini. Gitu ya. Bahkan ini beberapa waktu yang lalu ada teman saya juga nih Pak ya, mungkin dia itu dia bekerja di Filipina, ya kan. Memang saya sempat tanya juga gimana dengan makanan di sana, gitu. Dan dia sempat jawab ya, emang susah untuk menemukan yang dengan logo halal tersebut. Jadi ya akhirnya dia dengan ya pandai-pandai lah katanya mencarinya gimana gitu Pak. Dan yang saya juga mungkin salut juga dengan bantuan dari teknologi juga nih Pak. Sekarang ini kan kayak dengan adanya medsos ya, media sosial yang sudah ada kayak yang sudah meneliti atau mungkin nge-share
beberapa produk yang ada di Indonesia, di dunia, mungkin nggak jauh-jauh lah di Medan itu yang sudah halal, gitu kan. Itu ngebantu juga Pak ya. Iya, sangat ngebantu. Apalagi sekarang ada IG ya, ada IG Instagram itu ada medsos yang dia menginfokan tentang wisata halal. Iya. Nah itu jadi dia infokan wisata halal mulai dari makanannya, adatnya di mana. Kalau wisata di Danau Toba mau cari makanan halalnya itu ada di dekat mana, hotelnya yang ada kiblat di mana. Nah sampai segitunya ada itu di IG dia, IG tentang wisata halal di Indonesia. Iya, jadi itu kan cukup ngebantu kita juga ya. Mungkin buat yang awam atau mungkin sama sekali nggak tahu di mana, misalnya kita belum pernah nih berkunjung ke satu tempat itu. Ini kayaknya mayoritas nih non nih, tapi di mana sih ya yang makannya yang bisa? Itu yang saat ini menjadi suatu pembahasan di negara-negara Eropa. Nah kalau kita ke Eropa kan otomatis orang akan mikir, ya kita punya duit ke sana, cuma kayak mana nanti makannya kan gitu. Betul. Setiap hari makannya KFC, tapi nggak tahu bagaimana kan begitu. Nah jadi itu di sana juga jadi pembahasan yang memang diprioritaskan untuk pengembangan wisata halal. Karena memang target pasar mereka itu memang wisatawan Muslim. Nah, jadi kalau wisatawan Muslim datang ke sana itu bagaimana kan begitu. Jadi selama ini kan mungkin selama ini dari riset-riset mereka di sana, kalau wisatawan Muslim ke sana itu agak repot kan gitu. Agak repot cari makanan yang halal. Mungkin pemerintah di sana langsung membahas itu tadi, keterkaitan tentang penerapan wisata halal di situ. Gitu. Baik Pak, tadi kita kembali lagi nih ke di Medan lah ya. Di Medan itu kan tadi sempat Bapak bilang juga kayak hotel-hotel itu kan juga sudah banyak menerapkan yang yang hotel yang syariah gitu Pak ya. Kalau misalnya hotel, ada beberapa hotel mungkin yang pernah nggak Bapak lihat itu kayak, atau mungkin tahu gitu, ada hotel yang memang tidak ada, karena di kamar itu kan biasanya selalu kita lihat arah kiblat tuh. Arah kiblat. Itu masih ada juga ya di Medan mungkin nggak Pak? Masih ada beberapa hotel yang mungkin yang pernah saya lihat ada juga. Masih susah untuk cari arah kiblat. Jadi kita harus download Akurasi kiblat ini kan gitu di Play Store. Cari arah kiblat untuk sholat kan gitu. Masih ada ya. Masih ada. Masih ada beberapa. Makanya kan adanya pengembangan hotel syariah di Kota Medan, mudah-mudahan lah semua hotel itu sudah saling share lah tentang sebenarnya bagaimana, apa yang harus diterapkan kan begitu yang ada di hotel. Nah, arah kiblat itu suatu hal yang paling dibutuhkan ya. Kalau menurut saya paling dibutuhkan karena orang kalau wisatawan Muslim pasti akan melakukan sholat 5 waktu. Nah itu tentu harus cari arah kiblat itu. Bahkan gini Pak Ikan, beberapa waktu yang lalu mungkin saya juga sempat ngelihat gitu ya. Mungkin ada beberapa hotel, dan memang dulu itu ya yang setahu saya itu kayaknya di setiap hotel itu memang harus, nggak tahu ya harus atau enggak ya, ada sejadah. Gitu kan waktu itu ya. Jadi saya beberapa hotel melihat ada sejadah, walaupun memang yang nginep itu non Muslim gitu kan. Jadi memang yang paling penting itu kalau sejadah mungkin kita bisa, kalau nggak ada mungkin kita kasih alas yang lain ya kan. Tapi bener. Ini yang benar-benar arah kiblat ini kadang yang bikin arah kiblat benar. Memang ada pernah kejadian saya gitu juga. Dia ada di hotel, salah satu hotel Kota Medan. Ketika mau masuk menjelang sholat zuhur, kita tengok-tengokan di atas kan gitu, tengok lihat. Biasanya itu kan di langit-langit tuh kan, arah kiblat tanda panah. Selalu cari-cari tidak ada, terpaksa lah buka Google Play Store kan untuk cari akurasi arah kiblat. Atau paling tidak kita juga bisa menggunakan kayak kompas sih Pak ya. Lihat di mana arah barat gitu ya. Baik, teman-teman muda, kita masih buka line teleponnya yang mau bertanya seputar topik kita hari ini, yaitu tentang wisata halal dalam dimensi kurikulum MBKM ya. Boleh langsung telepon sekarang juga di 0616617640 atau melalui WhatsApp juga boleh ya di 082122029916. Ini kayaknya ada yang ini yang di Facebook ya. Ini ada yang live juga ya.
Oke, ada Yati aja Simikitiu ya. Itu juga Susah ya namanya, Pak. susah. Kemudian juga ada Mbak Wulandari. Oke, terima kasih buat teman-teman muda yang mungkin lagi live ini di Facebook sekarang ini di UMSU Spasi Radio Spasi Medan. Boleh, mau tanya-tanya di Facebook juga boleh ya. Kalau misalnya mau bertanya tentang topik kita hari ini seputar wisata halal dalam dimensi kurikulum MBKM. Yang di WhatsApp juga kita tunggu, mana tahu ada yang mau telepon langsung juga boleh ya. Di 082122022916 dan di line telepon kita di 0616176400. Baik Pak, ini sambil menunggu lagi nih Pak. Iya. Kayaknya ini pada malu-malu nih Pak ya. Kan kalau kita bicara mengenai wisata halal, gitu Pak ya. Memang kalau dari awal masyarakat mungkin ngebayanginnya itu tadi seperti di awal pembicaraan kita tadi, ya. Ada satu tempat yang memang yang mayoritas yang non Muslim. Pada saat kita mengadakan program tersebut, pasti kan ada kayak benar ada penolakan gitu kan Mbak ya. Dan kira-kira sejauh ini Bapak udah pernah dapat gambaran nggak atau mungkin dapat berita gimana dengan tanggapan masyarakat yang sekarang ini? Kalau dulu kan mungkin sempat yang awal itu kayak terjadi ada ya penolakan lah. Karena dengan sekarang ini mungkin sudah adanya pemetaan tadi. Nah, itu apa sih tanggapan mereka Pak? Kalau tanggapan mereka itu memang karena mereka memang belum mengetahui sih tentang konsep wisata halal itu sebenarnya yang bagaimana kan begitu. Jadi ketika itu tadi saya bilang, nah kalau orang Jawa bilang kujuk-kujuk, nah, pemerintah itu langsung bilang kita akan menerapkan wisata halal. Nah, otomatis wisata yang berpotensi itu tadi mereka yang tentunya itu di situ banyak mayoritas non Muslim, mereka akan kaget pasti. Wah ini program Islamisasi wisata ini gitu, pensahadatan wisata ini kan begitu. Yang ada di pikiran mereka itu yang begitu gitu. Jadinya mereka langsung menolak itu. Wah tidak bisa karena ini kami sudah adat kami di sini kan begitu. Adat kami tidak bisa dimusnahkan kan begitu. Jadi kami menolak. Nah, itu tadi. Jadi makanya kita butuh sebenarnya roadmap pengembangan wisata halal. Jadi kita lihat dulu di tempat wisata itu potensi-potensi yang harus kita kembangkan terutama kali itu apa gitu. Makanya itu tadi saya bilang pemerintah itu harus bekerja sama dengan perguruan tinggi, apalagi ini ada program MBKM, ada 8 program yang memang diajukan pemerintah. Nah itu yang diajukan oleh pemerintah. Jadi dengan adanya 8 program itu harapannya pemerintah itu bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melihat roadmap pengembangan wisata halal. Jadi untuk kita lihat, untuk kita petakan sebenarnya apa dulu. Misalnya yang bagaimana apa yang harus didahulukan kan begitu. Jadi apa yang harus didahulukan dalam pengembangan wisata halal yang ada di tempat tersebut. Nah, jadi kan ada program MBKM itu, jadi mahasiswa bisa terjun, Sivitas juga bisa terjun, jadi pemerintah juga bisa memetakan pengembangan wisata halal yang ada di tempat itu. Jadi jangan tiba-tiba dia langsung mau kita masukkan wisata halal itu ke dalam tempat wisata itu, jadi otomatis mereka kan juga akan kaget gitu. Nggak ada. Memang sebenarnya kalau kita lihat atau kita kaji-kaji, kita harus memetakan itu tadi. Jadi kalau misalnya wisatawan kunjung ke tempat, misalnya kita katakan Danau Toba kan gitu. Wisatawan datang ke Danau Toba, apa sebenarnya yang paling mereka cari kalau wisatawan Muslim? Otomatis kan tempat makanan yang halal kan gitu. Kan nggak mungkin kalau misalnya di sana mau diletakkan atau ada pengusaha mau buat restoran di sana dengan kriteria halal ditolak, mereka kan nggak mungkin kan begitu. Terus kemudian apalagi mungkin itu tadi tempat ibadah. Nah tempat ibadahnya yang bagaimana, otomatis harus bersih. Terus apalagi toiletnya. Nah itu toilet juga dalam termasuk kriteria tentang wisata halal kan gitu. Toiletnya harus bersih. Nah itu kan kalau toilet, otomatis kalau toilet bersih kita wisata kan
nyaman kan, Pak, pastinya, nyaman. iya. Nyaman, udah nyaman kan gitu. Nah, terus apa lagi? Nah, itulah seperti itulah konsep pengembangan wisata halal. Jadi kita harus punya roadmap yang jelas. Jangan tiba-tiba masuk ke sana kan gitu. Nah, yang tiba-tiba ini yang rada susah diterima oleh masyarakat. Oke. Gitu. Baik Pak, kalau kita bicara mengenai tadi kayak kurikulum tadi ya di kampus tadi ya, di apa ya, dia di kurikulum MBKM gitu. Itu kan berarti kan sekarang para mahasiswa mungkin sudah awalnya tadi nggak tahu nih, atau mungkin dengan adanya kurikulum yang baru gitu ya kan. Berarti kan mereka tadi seperti Pak bilang tadi sangat antusias. Ya kan, mereka antusias ya, untuk lebih menjalankan program ini. Kira-kira sejauh ini Pak udah apa sih, maksudnya udah ada gambaran keberhasilan dari para mahasiswa Pak untuk melakukan tersebut? Sudah, itu tadi yang saya jelaskan tadi itu, mahasiswa sudah terjun langsung ke lapangan. Maksudnya untuk keberhasilannya kira-kira sudah berapa persen gitu Pak? Kalau keberhasilan kita mungkin masih, karena ini baru ya, masih sekitar 30-an kan gitu. Karena kita memang belum semuanya untuk melihat potensi-potensi wisata halal tuh yang ada di Kota Medan. Kita sudah pernah riset tentang hotel syariah, dan kita sudah pernah riset tentang makanan halal yang ada di Kota Medan. Nah, memang masih banyak komponen-komponen lain yang nanti mungkin akan kita susun. Nah, ini loh sebenarnya roadmap pengembangan untuk pengembangan wisata halal kan begitu. Jadi mahasiswa itu memang sudah terjun langsung ke lapangan. Oke, baik Pak. Ini kita nunggu lagi nih buat teman-teman muda yang mau telepon. Boleh ya, langsung aja di 0816617640 atau melalui WhatsApp juga boleh ya di 082122022916. Kalau misalnya nggak mau telepon, agak malu ya, bisa melalui WhatsApp, chat juga boleh ya, di chat di WhatsApp atau melalui Facebook kita. Kita sudah live ini, live di UMSU spasi MPRAD spasi Medan. Kayaknya nih Pak pada malu-malu nih semua nih. Ya udah deh Pak, ini kayaknya waktu kita sudah mau habis dan kayaknya terlalu singkat Pak ya. Padahal kita bikin ngebahas lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Baik Pak, sebelum kita akhiri program ini, mungkin Bapak bisa jelaskan lagi mungkin kira-kira atau apa ya, sehari atau closing statement dari topik kita hari ini ya, seputar wisata halal dalam dimensi kurikulum MBKM. Silakan Pak. Mungkin closing statement saya, sebaiknya pemerintah itu harus langsung mengambil tindakan ya, untuk kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan wisata halal, karena memang kalau yang saya lihat dan saya amati, memang Indonesia termasuk salah satu negara yang paling terlambat untuk pengembangan wisata halal itu sendiri. Sementara negara-negara yang di luar sana yang mayoritasnya non-muslim itu sekarang sudah mengembangkan. Nah, itu tadi yang seperti saya bilang tadi, Thailand itu sudah menjadi lirikan semua negara untuk pengembangan wisata halal. Nah, jadi pemerintah seharusnya mengambil tindakan untuk melakukan pemetaan terhadap pengembangan wisata halal dan bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja. Oke, baik teman-teman muda, itu tadi closing statement dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Rian Pradesyah SESY MEI selaku Sekretaris Prodi PBS Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman muda yang pada hari ini sudah bergabung di program ini, di program Dialog Kajian Keislaman untuk sesi hari ini. Insyaallah Jumat depan saya bakal balik lagi dengan bintang tamu dan narasumber yang berbeda dan juga dengan tema yang berbeda. Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak buat Bapak Rian Pradesyah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Pak ya. Iya Pak. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman muda, jangan lupa nih buat kalian ya semuanya yang hari ini masih pingin dengerin program kita di 91,6 Musuh FM, jangan lupa masih banyak lagi sepanjang hari ini sampai pukul 9 malam nanti. Dan buat teman-teman muda yang mungkin hari ini yang mau beranjak dari tempat duduknya, kira-kira mau kemana, mau ke masjid, aduh
Memang sih masih pukul 10 ya, hampir pukul 10. Yang mau sholat Jumat buat para prianya nih, ikhwannya ya. Jangan lupa untuk mungkin melakukan hal-hal sunnah lainnya seperti mau baca surat Al-Kahfi juga boleh, silahkan ya, yang belum baca atau mau mau mencukur boleh, silakan. Baik teman-teman muda, saya Wan Kahfi pamit undur dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.